Halo teman-teman semua, balik lagi di Kincir Review bersama gue Nandika. Kali ini gue mau nge-review salah satu film yang agak sepi di bioskop, tapi menurut gue ini adalah film yang menarik karena di film pertamanya yaitu Searching, itu gue bener-bener nikmatin banget gaya visual dari bentuk film kayak Searching. Ini adalah satu production house juga dan universe-nya sama, judulnya Missing. Has your mom ever gone by any other names? What? Oh my God, someone's here. Oke, basically film ini bercerita tentang seorang anak bernama June Ellen yang diperankan oleh Storm Reid. Film bercerita tentang seorang ibu dari June ternyata diberitakan hilang. Ketika ibunya berlibur ke Kolombia sekitar seminggu, ternyata ibunya tidak pulang-pulang. June berusaha mencari ibunya kemanapun tidak ketemu. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari ibunya lewat media internet. Karena di Kolombia juga dia nggak tahu bahasanya, dia nggak tahu culture-nya seperti apa. Dan kamera pun di sana susah banget untuk diaktifkan. Alias kalau udah 48 jam, kamera CCTV di Kolombia itu terhapus. Gue suka banget sama film ini karena ceritanya selain udah pasti ini adalah misteri, thriller, bentuk visualnya kurang lebih 80% kita harus melihat laptopnya si June ini. Acting dari June ya, ini Storm Reid ini adalah salah satu rising star aktris menurut gue nih. Karena emang dia udah cocok banget jadi sosok June. Gue bener-bener relate tentang kehilangan seorang ibu yang dia udah punya satu-satunya. Dan gue ngerasa dia ini punya potensi sebagai aktris yang bisa memerankan karakter-karakter dari genre thriller atau misteri gitu. Jadi ketika dia nangis, ketika dia sedih, ketika dia stres, itu kita bisa relate dengan karakter si June Ellen ini. Jadi film ini tuh kayak ngajak penontonnya untuk memecahkan teka-teki atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di filmnya juga. Seakan-akan penonton tuh bisa berteori sendiri sepanjang film gitu. Karena jujur, ketika gua nonton, experience yang gua rasain adalah bertanya-tanya dan menebak-nebak. Ini adalah faktor penting dari film misteri dan juga thriller menurut gua. Jadi kita bisa terus menebak, dan plot twistnya ini bener-bener mind-blowing. Gue nggak ngerti lagi, dan gue juga nggak bisa ngejelasinnya ke kalian karena ini emang bener-bener menarik guys. Jadi kalau kalian punya kesukaan terhadap bentuk atau gaya visualnya Searching, kalian bener-bener harus worth it ke bioskop sekarang untuk nonton film Missing ini. Gue sama temen gue ketika nonton, gue ngobrol, gue bertanya-tanya, dan gue menebak-nebak, nggak ada yang bener, semuanya salah. Dan yang menariknya ketika tebakan gue salah, filmnya itu menjawab dengan hal yang masuk akal. Jadi gue masih bisa terima lah dengan endingnya. Soalnya kalau misalkan gue ceritain sekarang, ini bener-bener spoiler banget, karena ini adalah intinya. Jadi banyak hal-hal kecil atau hal-hal detail yang harus kalian perhatikan di film Missing ini. Emang ceritanya agak kompleks, tapi ketika kita ngelihat filmnya, gue ngerasa filmmaker sudah sukses banget untuk ngedeliver hal-hal kompleks jadi hal yang sederhana dan bisa dimengerti oleh penonton. Yang bikin kerennya lagi, film ini tuh nggak mengglorifikasi aktor atau aktris populer di Hollywood gitu. Ini bener-bener kuat dari segi storytellingnya. Gue pun yang udah nonton film-film Hollywood, gue juga agak asing dengan aktor-aktor di film ini. Mungkin Ken Leung dong lah yang gue pernah denger namanya dan katanya nanti dia akan main di Avatar yang live action. Intinya film ini tuh kuat banget di storytelling, tidak ada embel-embel atau gimmick-gimmick yang menurut gue nggak penting di film ini. Semuanya detail-detail yang ada di film ini tuh di-deliver kembali, bahkan di callback di endingnya. Jadi kalian dari awal sampai akhir benar-benar harus fokus nontonnya. Ketika kalian enjoy dengan kontennya, kalian enjoy dengan pencarian June terhadap ibunya yang hilang ini, kalian pasti akan ngerti nih, kenapa si June itu benar-benar stres dan apa sebenarnya jawaban dari penyebab ibunya hilang. Gua pun emang bukan internet expertise gitu, gua nggak tahu aplikasi-aplikasi yang underground atau bahkan deep web segala macem. Gua agak asing lah sama platform-platform atau aplikasi kayak gitu. Tapi ketika gue nonton film ini, gue jadi ngerasa tahu gitu bahwa aplikasi-aplikasi kayak portal-portal di internet yang harusnya diblok pakai VPN bisa dibuka lagi. Jadi gue tahu dan gue enjoy banget nontonnya. Jadi film ini tuh bisa memperluas knowledge gue tentang seliar-liarnya internet atau sebahayanya internet. Pas keluar bioskop, gue malah nerkanya bahwa filmmakernya ini atau penulis skenario-nya mungkin nulis film ini tuh dari POV-nya si penjahat. Karena kalau nulis film misteri, kalau dari POV-nya protagonis, kita akan selalu menangin protagonis, paham nggak? Tapi ketika kita bikin POV-nya jadi POV penjahatnya, kita bakal menangin penjahatnya. Jadi ketika kita menangin POV penjahatnya, kita bakal bisa ngasih pengecoh demi pengecoh di setiap adegan atau setiap plotnya. Terlepas dari semua hal yang bagus di film ini, gua agak ganjel ketika penggunaan dating apps pas si
Grace Ellen, emaknya si Jen ini, chatting sama pacarnya, pacar barunya lah. Itu kalau kita chatting di dating apps, biasanya kan kalau di Tinder atau Bumble dan sebagainya, kita kan biasanya chatting atau bahkan tukeran nomor atau WhatsApp atau bisa jadi kita voice call gitu. Tapi di sini mereka kirim-kiriman video yang menurut gue ini adalah salah satu trik mungkin ya dari para filmmakers-nya, bisa diceritakan ke penonton dan bisa di-deliver dengan baik. Nah, tapi ini sebenarnya hal kecil sih dan nggak ngaruh-ngaruh amat sama kekuatan storytellingnya. So, gue akan kasih rating film Missing ini 9/10. Gue jarang banget guys nggak bisa nebak film gitu. Seenggaknya 1, 2, 3 tebakan gue bener lah. Tapi kalau film Missing gue nebak 6 kali itu nggak ada yang bener. Endingnya mind blowing dan kalian semua wajib nonton ke bioskop kalau kalian suka bentuk visual dan juga gaya cerita kayak film searching. Oke, itu dia. Sekian dulu review film Missing dari gue Nandika. Gue juga kepo banget sama review kalian. Tulis di kolom komentar kalau kalian udah nonton Missing. Menurut kalian filmnya kayak gimana sih? Rating kalian berapa? Ekspektasi kalian ketika nanti dibikin sequelnya mungkin yang ketiga, Searching, Missing, Bising mungkin atau apa gitu judul selanjutnya, pasti ada ing-ingnya. Kalian juga boleh tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. So, Nandika pamit, sampai bertemu di review berikutnya guys. Have a nice day, bye-bye.